November 2024, Pilkada serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia. Sejumlah nama yang bakal ikut kontestasi mulai bermunculan. Tak terkecuali di Jakarta, sejumlah nama santer terdengar, salah satunya Anies Baswedan. Sebelumnya Gubernur Jakarta periode 2017-2022 ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di Pilkada. Dia mengklaim sangat serius mempertimbangkan peluang ini. Sekarang saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu bisa 3-4 kali. Di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Sejumlah partai juga mulai mempertimbangkan untuk mengusung Anies, PKB misalnya. Meski masih memegang nama Ida Fauzia sebagai calon kuat calon gubernur Jakarta, namun PKB tetap mempertimbangkan nama Anies. Komunikasi awal yang tepatnya, jadi secara tahapan PKB belum mengeluarkan rekomendasi secara resmi. Tapi dari hasil diskusi, obrolan, dari teman-teman kanan kiri Mas Anies, kira-kira kita akan pertimbangkan Mas Anies kalau maju lagi di dalam Pilgub. Yang jelas sampai hari ini kami masih punya calon kandidat, itu Mbak Ida Fauzia. Lalu kemana Partai Gerindra dan PKS yang mengusungnya dulu di Pilkada 2017? Gerindra sepertinya tidak akan mendukung Anies. Terbukti dari sejumlah nama yang beredar, tak ada nama Anies. Sinyal tak mendukung Anies juga datang dari PKS. Partai yang mendapat 18 kursi di DPRD Jakarta ini memilih mendorong kader internal untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. PKS ingin mencari sosok pemimpin yang fokus mengurus kota yang akan menjadi daerah khusus Jakarta. Haknya Mas Anies, karena memang baru satu periode, jadi kalau beliau mau maju, monggo. PKS sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader. Tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati. Sebelumnya sempat pula beredar isu duet Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies di Pilkada Jakarta mendatang. Soal ini dikomentari pula oleh PDIP yang merupakan partai asal Ahok. Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Lalu akankah Anies melenggang kembali di Pilkada Jakarta? Partai mana yang akan mendukungnya dan siapa yang akan menjadi lawannya? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Pilkada serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia pada November mendatang dan salah satunya di Jakarta. Sejumlah nama yang bakal berkontestasi mulai bermunculan. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Ini memang menyatakan kesediaannya untuk maju kembali di Pilkada. Lalu bagaimana peluang dukungan partai untuk Anies dan siapa sekiranya yang akan menjadi lawannya di Pilkada nanti? Kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Pagi yang sudah hadir di studio. Sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada Ketua DPW Nasdem Jakarta, Mas Wibi Andrino. Selamat pagi Mas Wibi. Good morning. Ya. Kemudian juga ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Bung Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bung Andreas. Selamat pagi Aristi, Mas Wibi, Kang Ujang.
Baik, selamat pagi. Kemudian juga nanti akan segera bergabung juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sofyan yang tampaknya masih berada di jalan begitu ya menuju ke studio. Langsung saja kita ke Nasdem dulu deh, Mas Wibi. Ini kalau kita lihat ya, tampaknya Pak Anies ini sudah memikirkan, mempertimbangkan secara serius akan maju di Pilkada Jakarta. Nah, kalau dari Nasdem sendiri ini responnya gimana? Sudah ada pertimbangan juga nggak sih Pak Anies ini akan masuk di bursanya Nasdem? Jadi memang kalau kami di Nasdem Jakarta sudah mengerucut ya, kita sudah fokus bahwa kita menginginkan our former governor Bapak Anies Rashid Baswedan untuk comeback ke Jakarta. Oke. Memang sebelumnya kita ada beberapa nama, kita mempunyai nama ini ada Mbak Oki Asokawati. Tapi kita melihat bahwa dalam konteks yang lebih pentingnya lagi adalah kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan daripada partai politik saja, bahwa kadernya untuk maju, tapi bagaimana masyarakat Jakarta hari ini butuh seseorang yang mampu meneruskan program-program yang 5 tahun sebelumnya sudah berjalan dan memang hampir tuntas. Dan kenapa tidak kita fokus pada 5 tahun selanjutnya? Karena konstitusi sudah memberikan ruang itu untuk our former governor untuk bisa melanjutkan di periode kedua. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi sempat terputus ada nama Ibu Oki Asokawati, kemudian ada nama Pak Anies Baswedan juga yang disebut-sebut juga ya terbuka sekali untuk comeback untuk di Pilkada. Satu lagi itu siapa Mas Wibi? Bang Ahmad Saroni. Oh, Bang Ahmad Saroni. Kader sendiri berarti ya, betul ya. Nah, kalau melihat ini kan, tadi Anda menyebutkan nih hampir tuntas. Berarti sebenarnya ada PR yang memang belum tuntas di Jakarta yang harus dituntaskan oleh Pak Anies atau Pak Saroni? Iya, kalau kita bicara ada PR yang belum tuntas itu, sebenarnya PR itu dibuat sama orang yang melanjutkan 2 tahun setelah Pak Anies purna tugas di periode pertama. Jadi PR-PR yang terjadi ini adalah ketika pejabat sementara itu datang malah membuat PR-PR itu tidak tuntas seperti itu, Mbak. Oke, dan yang harus yang menuntaskan lagi Pak Anies lagi gitu maksud Anda? 5 tahun ke depan Memang lagi. Sepertinya memang seperti itu karena ini masalah political will. Ketika kita berbicara dalam konteks Jakarta, permasalahan yang hari ini baru kita terima adalah pengusiran paksa masyarakat Kampung Bayam di bilangan Stadion JIS. Juga kemarin yang sempat viral ya tentang kartu Jakarta masih unggul. Yang sempat ramai juga tentang masyarakat rentan, yaitu adalah ketika bantuan sosial ke lansia dipotong dari 600.000 menjadi 300.000. Dan hal-hal yang seperti political will ini memang harus kembali diambil lagi oleh Bapak Anies Baswedan untuk diluruskan setelah mereka kemarin kacau. Oke, kalau dari pernyataan Mas Wibi nih sinyal-sinyalnya Partai Nasdem akan mendukung dan juga mengusung nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tapi nanti kita lihat dulu ya dinamikanya. Tapi kalau saya melihat sih sinyal-sinyalnya akan seperti itu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, Bung Andreas seperti apa? Ya kalau di PDI Perjuangan itu masih dalam proses penjaringan. Kita sedang melakukan tahapan-tahapan dan ada 3 tahapan penjaringan. Kalau untuk ya pilkada ini selalu ya melalui DPC penjaringan, kemudian DPD Dewan Pertimbangan Daerah di provinsi, kemudian penyaringan dilakukan di DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentunya. Ya tentu keterpilihan itu penting karena setiap partai yang mengusulkan pasti ingin menang kan. Nah, tapi terlepas dari itu, ya ini untuk ya semua calon lah ya. Dalam kasus ini kita lihat pada Pak Anies gitu, bahwa di dalam pilkada maupun di dalam sistem pemilu yang pemilihan langsung seperti ini, saya melihat selalu ya setiap kandidat itu harus punya 3 modal gitu. Itu modal sosial, dia harus punya modal politik. Ya tentu ya terakhir itu dukungan finansial itu penting, modal finansial itu penting karena kampanye ini perlu biaya. Ya. Nah, Pak Anies ini kan sudah punya modal sosial yang cukup baik dalam arti ya beliau incumbent atau petahana ya meskipun 2 tahun jeda, tapi itu diisi dengan ya
dia sebagai calon presiden. Sehingga saya duga kalau di survei pasti, dan beberapa survei sudah menunjukkan seperti itu, bahwa modal sosialnya masih cukup baik gitu. Mungkin pada rating atas lah. Ya modal politik, nah ini yang dibutuhkan gitu. Dalam arti dukungan politik ini. Nah pertanyaan berikut, apakah Pak Anies sendiri serius gitu mau maju gitu? Karena beliau bukan dari partai politik kan. Apakah beliau sendiri mau turun kelas gitu? Meskipun Pak Anies sendiri mengatakan bahwa ya banyak warga yang menghendaki beliau untuk kembali maju, tapi apakah beliau sendiri mau turun kelas dari calon presiden menjadi calon gubernur, itu hal lain gitu yang bisa saja berubah di dalam perjalanan waktu dan dinamika politik yang berjalan nanti gitu. Jadi ya saya kira ya ini proses masih akan berjalan. Nah, di PDI Perjuangan sendiri kita masih sedang melakukan proses penjaringan. Masih ada proses penjaringan begitu ya dari PDI Perjuangan sendiri. Utamanya biasanya kalau PDI Perjuangan sih pasti kader internalnya. Nah yang kemudian mencuat adalah nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang kemudian disebut-sebut juga akan didorong kembali untuk Pilkada Jakarta. Benarkah demikian Bung Andreas, akan ada isu duet begitu Ahok dan juga Anies, mungkin nggak sih? Ya politik itu orang sering mengatakan bahwa politik itu juga adalah seni mencari kemungkinan gitu. Ya art of possibility gitu. Artinya semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Tapi ya tadi gitu, bahwa partai politik itu pasti akan mempertimbangkan mencalonkan untuk menang. Di PDI Perjuangan kita selalu mempertimbangkan bahwa yang menang dengan kader yang mempunyai tentu basic ideologi, kemudian dia mempunyai kapabilitas. Nah itu semua akan dilakukan di dalam proses penyaringan gitu. Dan juga kita tahu bahwa di pilkada ya termasuk DKI ini kan tidak semua boleh dikatakan tidak semua partai itu, atau semua partai itu tidak bisa mencalonkan sendiri gitu. Harus koalisi. Dia perlu melakukan kerjasama dengan partai-partai lain untuk bersama mengusung calon gitu. Sehingga proses ini ya pasti masih perlu waktu, dan biasanya juga mungkin juga akan diputuskan di saat-saat terakhir sebelum pendaftaran di KPUD. Termasuk juga nama Pak Ahok ini juga kemudian dilirik juga nggak sih sebenarnya dari PDI Perjuangan, kalau misalkan nama Pak Ahok kan juga bisa dikatakan punya popularitas, elektabilitas, bukan bahkan juga isi tasnya juga. Bung Andreas. Ya saya kira ya saya tidak membantah mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tapi bahwa usulan-usulan dari masyarakat, kita tahu bahwa Pak Ahok itu punya pendukung yang solid gitu. Ya saya nggak tahu berapa banyak, tetapi Ahokers itu kan juga merupakan suatu komunitas komunitas sosial yang mempunyai pengaruh secara politik gitu. Dan itu satu potensi gitu buat Pak Ahok secara pribadi maupun baik untuk partai gitu. Nah oleh karena itu saya kira bukan tidak mungkin gitu. Ini perjalanan masih memerlukan waktu, dan kita lihatlah gitu. Masih ada waktu. Yang pasti itu tiga aspek tadi yang saya katakan tadi, soal modal sosialnya itu harus dilihat gitu. Dan modal sosial itu dinamis gitu, dalam arti akan diukur melalui survei-survei. Dan biasanya survei-survei yang sebelum keputusan itu akan ikut menentukan gitu kapan apakah seorang calon kandidat itu diputuskan oleh partai atau tidak ya. Kemudian akan menjadi modal politik kerja di dalam pemilihan itu gitu. Saya ke Mas Wibi. Mas Wibi, tadi Bung Andreas menyinggung soal serius nggak sih sebenarnya ini Pak Anies untuk maju di Pilgub Jakarta lagi begitu? Bisa dikatakan tadi Bung Andreas mengatakan jangan-jangan nanti malah dibilang turun kelas nih. Nah respon Nasdem sendiri gimana nih dari capres menjadi cagup lagi nantinya? Tidak ada turun kelas ya dalam ini kan call of duty ya, ketika memang ada hal di depan yang harus dituntaskan, ada panggilan untuk dia kerjakan,
dimanapun tempatnya itu tidak ada bahasa itu turun kelas, mendowngrade seseorang untuk melakukan duty-nya kepada masyarakat, menurut saya itu juga tidak baik ya. Dan bagi kami di Nasdem Jakarta, tentu kita melihat apa yang terjadi di Jakarta ini membutuhkan figur yang memang seorang yang kuat seperti Bapak Anies Baswedan. Dan kami menyampaikan itu kepada DPP, karena keputusannya ada dalam Pak Surya Paloh untuk dalam menentukan siapa nanti usulan gubernur di Jakarta. Nah, bagi kami di Nasdem Jakarta, hal-hal baik itu dan hal-hal yang belum selesai dikerjakan, kita paparkan terus-menerus, dan kita kemarin juga berkomunikasi dengan Bapak Anies langsung, meminta beliau untuk comeback ke Jakarta. Memang pada saat kemarin dalam halal bihalal Timnas, sempat mereka sudah cukup lama, bahwa dikatakan dia ingin rehat sejenak. Itu kan fasenya ketika belum fase tuntas Pilpres kan. Nah, ketika kemarin juga datang di Koalisi Masyarakat Miskin Jakarta, juga diminta untuk kembali. Sinyal-sinyal itu ada, dan itulah keyakinan kami bahwa Pak Anies ini akan kembali ke Jakarta. Dan itu kan terus kami sampaikan kepada Pak Surya, sehingga keputusan Partai Nasdem komplit bersama partai koalisi nanti mendukung beliau. Oke, kalau kita melihat Nasdem tampaknya sudah mantap betul begitu ya untuk menjadi kendaraan politiknya dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Selain Nasdem tentu saja harus berkoalisi ya untuk di Pilkada Jakarta. Anda melihat siapa lagi sebenarnya partai yang kemudian melirik peluang Anies ini untuk maju lagi menjadi gubernur Jakarta? Yang pertama kita bahas dulu modal yang dimiliki Pak Anies. Dia punya investasi politik yang lama di DKI. Nah, ketika itu punya, maka pilihannya ya partai-partai lain kemungkinan besar juga ya kan akan mendukung Anies. Cuma persoalannya memang harus dihitung tadi apa yang disampaikan Bang Andreas, modal-modal tadi Mbak Adisti katakan tadi, ada modal popularitas, elektabilitas dan isitas. Saya tambah lagi akseptabilitas. Penerimaan dari partai politik maupun penerimaan dari publik. Nah, Anies ini untuk DKI karena dia punya investasi politik yang baik, maka penerimaan publiknya juga ada gitu. Dari partai politik juga mungkin ada. Lalu tadi popularitasnya punya, elektabilitas juga masih tinggi, dan isitasnya juga mungkin sudah banyak karena sudah 5 tahun berkuasa di DKI. Nah, lalu akan adakah partai yang mendorong? Nah, selama Anies punya modal-modal itu, selama Anies punya elektabilitas yang tinggi, saya meyakini Anies akan ada yang mendorong, termasuk tadi Nasdem. Apakah nanti PKB juga akan mendorong? Sinyal-sinyalnya kelihatannya ada gitu. Ya tadi Bang Saiful Huda ya kan ditampilkan di layar bagaimana ada indikasi juga PKB ke sana. Tetapi jangan lupa, mungkin PKB juga bergaining. Apakah mengajukan Ida Fauziah ya kan mendorong sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, kita tidak tahu. Lalu yang kita lihat PKS. PKS kemungkinan besar saya meyakini bisa ke Anies juga bisa tidak. Kenapa begitu? Karena begini, kalau PKS itu ada kadernya yang kompeten, artinya ada kadernya yang memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kemungkinan besar akan memprioritaskan kadernya. Tetapi kalau kadernya tidak punya yang memiliki elektabilitas yang tinggi, ya maka pilihannya kemungkinan ke Anies kan itu. Karena tadi Bang Andreas mengatakan semua partai politik mengkalkulasi secara rasional ingin menang. Nah, menang itu ukurannya tadi paling tidak 3+1 itu. Akseptabilitas, popularitas, elektabilitas dan isitas. Nah, dalam konteks itu Anies punya peluang ini, posisinya incumbent. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya partai politik ini tadi apakah mampu berkoalisi 20%. Tetapi tadi kita lihat PKS kelihatannya masih pipi-pipi, dan Gerindra yang menarik. Gerindra kita tahu dulu mendukung Anies, dan kita lihat dulu sejarahnya, saya tahu itu dulu Pak JK itu ketika wakil presiden menelepon Pak Prabowo untuk mendukung Anies ketika itu di DKI. Nah, saya meyakini Gerindra ini punya atensi khusus di DKI. Dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yakin akan mendukung kadernya di DKI. Nah, mungkin pertarungannya yang menarik adalah di situ. Pertarungan bahwa Anies nanti seandainya maju dengan kekuatan Gerindra yang menurut saya sudah menjadi partai pemerintah nanti ya, dan di situ ada Pak Prabowo. Saya membayangkan begini, ada daerah-daerah di Pulau Jawa khususnya, misalkan DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, yang basis masanya besar, itu kemungkinan besar juga akan didorong oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju. Jadi yang didorong itu partai koalisi Kim, pemenang Pilpres. Oleh karena itu bagi daerah yang misalnya daerah yang kecil pemilihnya itu akan dilepas. Nah, DKI ini menjadi atensi khusus menurut saya bagi Kim juga, termasuk Pak Prabowo yang untuk
memunculkan jagonya. Nah ini yang akan menarik menurut saya. Mungkin nggak kemudian Pak Prabowo setelah kemarin berduet, berdebat begitu ya kan di Pilpres, kemudian mendukung lagi begitu sosok Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta, mungkin nggak? Kalau saya nggak yakin. Nggak yakin? Dan kalau mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Kecil? Ya, jadi kenapa? Karena Jakarta strategis, Jakarta atensi besar Partai Gerindra, Jakarta atensi besar Presiden terpilih, maka kelihatannya juga akan mendorong kadernya sendiri dari Partai Gerindra. Dan menurut saya sesuatu yang bagus saja. Ada incumbent ya kan, Anies yang akan didorong oleh partai yang lain, misalkan Nasdem atau dengan koalisinya, ada Partai Gerindra juga yang juga akan berkoalisi dengan partai yang lain. Dan ini menurut saya persaingan yang sehat, asalkan dilakukan dengan kontestasi yang baik, dan itu akan membuat warga DKJ ya sekarang itu memilih berdasarkan kepada ya visi misi dan programnya itu. Kalau saya arahnya ke sana sih mendorong. Menarik ini soal Gerindra ini ya, Ya, pakai Kang Ujang. Nah, kalau dari Gerindra sendiri Anda melihatnya siapa sosok? Ya kalau nama yang muncul 4, ya kan. Tapi saya melihatnya 2 lah yang kelihatannya kuat. ya. Pertama Saras kelihatannya, terus Budi Jiwandono kelihatannya. Saya melihat 2 inilah sebenarnya kelihatannya yang menarik, kelihatannya yang akan didorong oleh Partai Gerindra untuk berkontestasi di DKI. Saya melihatnya begitu. Dari 2 nama itu yang merupakan kader internal dari Partai Gerindra, mungkinkah kemudian bisa menyaingi nama dan popularitas dari Anies Baswedan? Jadi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, masih membahas soal panasnya Pilkada Jakarta. Sejumlah nama mencuat, salah satu yang kemudian menjadi tengah diperbincangkan adalah nama Anies Baswedan yang kita tahu memang popularitasnya moncer sekali di Jakarta. Masih bersama saya ada dari Nasdem Mas Wibi, kemudian ada Bung Andreas Hugo Parera dari PD Perjuangan, dan juga ada Kang Ujang. Kang Ujang tadi melanjutkan pertanyaan saya. Dari 2 nama tersebut yang di kader dari internal Gerindra ini, bisa nggak sih menyaingi popularitasnya Anies Baswedan yang bisa dikatakan ini moncer sekali gitu loh di Jakarta? Ya, ini pertanyaan juga, apakah mampu bersaing gitu ya dengan Pak Anies? Waktu masih 7 bulan lagi. Itu survei-survei sedang jalan nih, semua partai sedang jalan. Dari Mei ini ya? Ya, jadi kemarin juga saya survei di provinsinya lain sudah jalan, sudah kelihatan mana yang berpotensi untuk bisa maju di wilayah masing-masing, termasuk di DKI gitu. Nah, saya melihat ketika Anies itu tinggi, makanya harus ada lawan yang sepadan. Nah, apakah misalkan Saras, Budi Jiwandono, apakah menjadi lawan sepadan juga? Maka harus di-tracking, harus dilihat dari perjalanan tadi ya, bulan Mei, Juni hingga sampai bulan Agustus. Karena kita tahu pendaftaran di bulan Agustus. Nah, harus dilihat, dikalkulasi secara rasional, elektabilitasnya seperti apa. Nah, kalau nanti elektabilitasnya tinggi, ya punya potensi untuk bisa menyaingi. Tetapi yang menarik bagi saya bukan soal itu saja, bahwa ketika Partai Gerindra punya atensi, ketika misalkan katakanlah Saras maupun Budi didorong katakanlah, maka ini kan soal kekuasaan. Kekuasaan itu kan yang nggak mungkin bisa mungkin, yang kalah juga bisa menang kan begitu. Jadi dalam konteks itu juga menurut saya ini pertarungan yang menurut saya akan, kalau terjadi itu akan menarik. Karena walaupun misalkan seandainya Saras elektabilitasnya masih kurang, dengan Budi juga masih kurang dibandingkan dengan Anies, maka bisa jadi bahwa karena dorongan kekuasaan itu juga menjadi kuat. Jangan lupa, misalkan kayak Gibran dulu di Solo juga karena ayahnya presiden ya menang juga. Bobi juga di Sumut juga karena didukung, disupport oleh presiden juga menang juga gitu. Oleh karena itu dalam konteks di Jakarta pun seandainya didukung oleh kekuasaan, potensi bersaingnya juga bisa begitu, walaupun elektabilitasnya mungkin kalah oleh Anies Baswedan begitu. Oke, kita akan tunggu, masih ada 7 bulan lagi kalau kata Kang Ujang ini untuk melihat siapa sebenarnya sosok yang kemudian bisa menandingi popularitas dari Anies Baswedan yang bisa dikatakan cukup cemerlang dan gemilang, harum namanya di Jakarta. Nah, sudah bergabung bersama kita di studio dari Partai Keadilan Sejahtera, ada juru bicara PKS, ada Kang Pipin Sopyan. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam Mbak Disti, Bang Ujang. Ya, Kang Pipin, ini kita membahas soal bagaimana peluang Anies Baswedan untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kalau tadi kita sudah melihat dan juga mendengar dari Nasdem ada Mas Wibi mengatakan sepertinya mantap betul untuk memajukan nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dari Partai Nasdem. PKB juga sudah mempertimbangkan begitu. Nah, kalau Partai Keadilan Sejahtera sendiri sebagaimana? Memang Koalisi Perubahan sudah bubar begitu, tapi kita tidak bisa memungkiri PKS, PKB, Nasdem itu namanya atau perolehan suaranya di Jakarta ini tinggi juga karena mungkin ada efeknya Pak Anies Baswedan juga. Ya, tentu kami juga memperhatikan itu ya, bahwa ke depan pilkada ini bagi kami memang sebetulnya relaksasi politik ya.
dari ketegangan kemarin di Pilpres, maka kita ingin pilkada ini lebih cair. Jadi mungkin bisa jadi koalisi yang bisa terbentuk kemarin Nasdem dan PKB, tapi bisa jadi kami juga bisa dengan Gerindra, misalnya dengan PDIP, dengan manapun ya, untuk mengurangi ketegangan politik pasca Pilpres. Bagi kami memang pilkada ini tentu punya chemistry yang agak berbeda ya. Jadi beda dengan tingkat nasional, tapi kita ingin tentu ada dua kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon. Yang pertama adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk menang, kemampuan untuk memerintah. Ini yang penting bagi kami. Jadi kami ketika saat ini menyeleksi calon-calon kepala daerah, dua syarat itulah. Dan sosok Anies Baswedan itu ya tentu. Jadi itu. bagi kami sosok Pak Anies memang memiliki keduanya itu. Ya, capacity to win dari sisi elektabilitas bagus, dari sisi penerimaan. Nah ini catatannya, apakah memang dari sisi penerimaan PKS memang unggul di Jakarta, tetapi kita butuh mitra koalisi yang dulu sebetulnya ketika kami mengusung Pak Anies itu juga tidak mudah. Kenapa nggak mudah? Ada penjagalan, ada upaya untuk tidak berlayar waktu itu. Nah, tinggal apakah nanti pilkada DKI ini misalnya ada partai yang mensyaratkan boleh misalnya gabung ke pemerintah tapi tidak boleh mendukung Pak Anies, itu ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi dan itu memang maka bagi kami ketika ada upaya itu maka kita juga harus menyiapkan skenario siapa alternatif calon-calon. Memang ada upaya seperti itu? Ya ini kan sudah mulai berkembang. Jadi kalau di pembicaraan elit yang tidak diungkap kepada publik, ya pembicaraan itu akan ada saja upaya untuk penjagalan calon satu dengan calon yang lain. Tetapi bagi kami saat ini memang kami perhatikan sosok Pak Anies ini dari sisi kapasitas tentu kita sudah melihat kerjanya, dari sisi elektabilitas juga baik, tinggal akseptabilitas apakah memang memenuhi 20% untuk mengajukan calon. Nah, alternatif bagi PKS tentu kami sesuai dengan arahan Presiden PKS, kami ingin nanti kader PKS yang menjadi calon. Jadi apakah nanti jadi gubernur atau wakil gubernur. Jadi ini syarat yang sudah kami sampaikan. Jadi karena kami punya pelajaran di 2017 ketika waktu itu Sandi Mardani tidak terjadi. Kemudian waktu itu juga harusnya Anies Syaihu waktu itu sebagai pengganti Ariza juga tidak terjadi. Ya. Bagi kami saat ini memang karena kami ingin bahwa amanat dari warga DKJ kepada PKS ini sangat luar biasa, maka kami akan gunakan sekemampuan kami agar bisa tokoh kader PKS ini menjadi pimpinan di DKI ini. Oke, ya. Menarik tadi yang Anda sebutkan ada upaya-upaya semacam itu. Jadi sebenarnya PKS mau gabung pemerintah atau kemudian mau mengusung Anies di Jakarta? Nah ini pilihan Anda, bagi kami PKS. memang beda di PKS ya. Kami sampai saat ini kan berada di luar pemerintahan. Ya, dan kami belum memutuskan di luar atau di dalam pemerintahan. Dan bagi kami keputusan kami untuk Pilkada DKI ini memang tidak ada kaitannya kalau kami. Jadi kalau kami mau memutuskan secara independen misalnya mendukung Pak Anies ya mendukung Pak Anies saja. Sebagaimana kemarin kami tidak tergoda dengan bujuk rayu partai manapun, kami mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi kami tentu menyiapkan plan B alternatif. Misalnya kami saat ini yang disampaikan oleh Pak Mardani, kami juga berkomunikasi dengan Pak Sudirman Said misalnya sebagai tokoh alternatif lah kalau misalnya nanti tidak terjadi dukungan kepada Pak Anies, maka kemungkinan Pak Sudirman Said ini sebagai tokoh yang karena beliau kemarin juga terlibat dan sebagai sosok perubahan juga tentu bagi PKS sendiri memang ketika kita punya agenda perubahan di tingkat nasional, kita juga berharap kalaupun itu tidak terjadi di tingkat nasional, maka kita bisa menggunakan agenda perubahan itu di tingkat lokal. Maka beberapa calon kepala daerah membawa isu memimpin perubahan di masing-masing daerah. Nah, salah satunya di DKJ saya kira perlu diperhatikan. Oke, respon Anda Mas Wibi gimana nih? Dulunya kan rekan koalisi begitu ya, koalisi perubahan. Melihat tadi PKS, pernyataan dari PKS sendiri, bagaimana Mas Wibi? Wah, kita dengan PKS itu udah bestie, jadi nggak ada isu lah. Jadi kita pahami apa yang disampaikan teman-teman PKS. Nah, saya rasa ke depan kita pasti akan jalan bareng. Singkat aja saya. Oke,
Oke, baik. Kang Ujang gimana Kang Ujang kalau Anda melihatnya PKS nantinya akan berlabuh juga nggak sih sebenarnya mendukung Anies Baswedan? Kalau kita melihat kan tiga partai politik ini namanya perolehan suaranya ini meningkat secara drastis ya di Jakarta. Ya, tadi saya kan punya catatan Mbak Adisti bahwa daerah kunci DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Kalsel yang katakanlah wilayah strategis itu diusahakan untuk kepala daerahnya akan dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang akan didorong gitu. Nah kita lihat misalkan Nasdem dan PKB yang kita tahu sama-sama tahu Nasdem dan PKB sudah bergeser ke Koalisi Indonesia Maju, hanya PKS yang katakan di luar. Maka bahasa Bang Pipin adalah bahasa penjegalan kan gitu. Karena saya melihat begitu. Nah biasanya daerah yang biasa tadi yang tidak strategis akan dilepas oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah oleh karena itu kita lihat nanti apakah Nasdem dengan PKB itu betul-betul mengusung Anies atau tidak. Nah ini kan ada deal-deal juga dengan Koalisi Indonesia Maju termasuk dengan Pak Prabowo. Nah dalam konteks itu tadi maka muncul alternatif yang lain. Saya mengatakannya itu. Ya saya sih melihat ya ke depan tentu warga DKJ harus diberikan pilihan siapapun yang banyak gitu ya. Kalau Anies misalkan punya peluang ya silakan didorong. Tetapi tadi ada beban psikologis yang ada di Nasdem dan PKB ketika sudah masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Karena wilayah DKI yang strategis, yang tadi saya katakan yang didorong adalah yang ingin dimenangkan Koalisi Indonesia Maju. Walaupun pemilihannya ya rakyat DKI yang memilih gitu, seperti itu. Bung Andreas Hugo, bagaimana Anda responnya soal ini? Ya, saya melanjutkan apa tadi Kang Pipin sampaikan tadi bahwa capacity to win, capacity to govern itu saya kira tadi saya sudah menyampaikan hal yang berkaitan dengan capacity to win gitu, tiga modal tadi gitu. Nah saya kira penting juga untuk DKI ini dan saya kira sangat penting melihat bahwa capacity to govern itu gitu. Dalam arti figur itu juga mempunyai kemampuan untuk memimpin menata DKI dan ini akan menjadi salah satu patokan dan saya kira pengalaman sebelumnya dengan figur-figur yang ya boleh kita katakan memimpin DKI dengan baik ya di sebelumnya Pak Ahok sudah menunjukkan itu, kemudian Pak Anies juga dan elektabilitasnya bagus. Nah di PDI Perjuangan saya tadi diingatkan oleh teman-teman gitu, artinya teman-teman dari DKI yang menyampaikan bahwa ada proses penjaringan yang sudah melihat figur seperti Ibu Tri Risma hari ini gitu. Mbak Tri Risma hari ini kan mempunyai track record yang bagus ketika memimpin Surabaya gitu. Dan saya kira ini akan menjadi modal sosial yang bagus sekali. Juga ya ketika beliau memimpin kementerian. Dan untuk DKI ini sebenarnya untuk mengupgrade modal sosial itu bisa sangat cepat gitu. Dalam arti ya perhatian media yang begini luar biasa. Juga ada figur seperti Pak Basuki tadi kan Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Ada juga Pak Basuki Menteri PU yang juga masuk di dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ada Mas Abdullah Azwar Anas. Jadi figur-figur ini akan muncul pada waktu yang tepat untuk berkontestasi gitu ya, di samping apa yang tadi yang menjadi figur yang menjadi pembicaraan kita gitu. Dan peta ini kemungkinan akan sangat cepat berubah ketika proses keputusan dari setiap partai memutuskan siapa yang akan menjadi calon dari masing-masing kontestasinya gitu. Oke, Kang Pipin, kenapa sih nggak mau mencalonkan Anies gitu kan? Kita tahu PKS sama Anies tuh hubungannya mesra sekali begitu ya. Kenapa? Dan sosok siapa yang kemudian menjadi bisa menandingi popularitas Anies di Jakarta? Ada yang bilang kami nggak mau Pak Anies nggak? Jadi bagi kami memang hitung-hitungan ya, bagi partai politik kita juga akan melihat bahwa calon itu memberikan kontribusi kepada masyarakat juga kepada elektabilitas partai. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau kita berkaca di Pilpres 2024 kemarin, keuntungan elektoral bagi PKB luar biasa ya. Ketika mengusung Caimin sebagai calon wakil presiden ya. Dan siapa sih yang tidak mau partai politik yang punya calon, kemudian calon itu bertanding dan kemudian
dampak dari partainya naik elektabilitasnya. Ada efek anggota, elektoral ya. Nah tentu juga partai politik termasuk PKS saya kira kita ingin dari sisi kalau calon itu memang dari kita, katakanlah ya misalnya bagaimana sih calon itu dari internal partai, ada dua hal. Satu adalah calon dari internal kita, memang dari awal pimpinan PKS misalnya yang punya kapasitas to win and capacity to govern itu kemudian muncul. Atau yang kedua, jadi orang luar masuk atau tokoh-tokoh itu masuk ke PKS misalnya. Apakah nanti misalnya Pak Anies misalnya atau berkenan masuk misalnya, atau siapa misalnya Pak Sudirman Said berkenan masuk menjadi bagian keluarga besar PKS misalnya menjadi kader, jadi Pak Anies harus menjadi jadi anggota kader PKS misalnya. dulu Itu akan maksudnya nah, gitu. di kasus-kasus pilkada memang ini terbuka sebetulnya di berbagai daerah ya. Saya kira di PDIP juga sama, mungkin beberapa Nasdem juga sama. Jadi ketika mau dicalonkan memang akan lebih mudah memberikan bobot pertimbangannya ketika masuk ke dalam menjadi kader partai. Sehingga nanti bagi kami efek elektoralnya dia sebagai calon dan juga partainya juga dapat gitu. Kenapa sih sebetulnya calon itu misalnya kami menghendaki menjadi bagian internal kami keluarga besar PKS supaya nanti memahami, menjiwai visi misi platform pembangunan yang dimiliki oleh PKS sehingga tahu bahwa memang betul setiap orang tuh beda sih kalau orang berdiri sendiri dengan orang berjamaah ya berorganisasi itu akan memahami dinamikanya itu. Maka kami berpikir tentu salah satu syaratnya adalah Presiden PKS mengatakan Pak Syaihu, ya kita akan mempertimbangkan yang paling utama adalah kader PKS atau misalnya tokoh yang mau bergabung dengan PKS. Saya kira sudah ada saat ini beberapa nama tokoh yang mau bergabung dengan PKS. Salah satunya? Ya saya kira ya nanti ya saya kira bisa dibocorkan ya. Dan saya kira itu salah satu dinamika dan komunikasi tentu kami pertimbangkan. Jadi tokoh yang memang mau all out berjuang bersama PKS. Apalagi PKS pemenang pileg pada 2024 di Jakarta. Dan PKS berharap betul Anies Baswedan bisa masuk menjadi kader PKS gitu. Ya tentu saya kira tokoh-tokoh terbaik bangsa ketika berkenan bergabung dengan PKS tentu akan kita akan pertimbangkan betul untuk kita akan perjuangkan pada pilkada nanti. Kang Ujang, Anda melihatnya bagaimana ini? Ya tentu pilihan yang rasional dan taktis ya dari partai. Karena partai ini kan tidak hanya dijadikan sebagai perahu saja, tidak hanya dijadikan sebagai tiket gitu kan. Tetapi juga ya tentu harus masuk ke perahu itu, harus masuk ke katakan ke rumah itu gitu ya dalam konteks partai politik. Dan saya melihat itu yang menjadi umum saja. Misalkan ketika Gibran maju di Solo gitu kan, ya kasih kartu anggota gitu kan PDIP. Bobi juga sama. Bobi kan? juga ya, sama. jadi kader Gerindra. Ini sebenarnya sesuatu yang umum yang rasional bagi partai politik karena agar ada keuntungan yang sama antara kandidat dengan partai politik itu. Dan saya melihat itu sesuatu yang rasional bagi partai. Karena bagaimanapun kalau terpisah menjadi sesuatu yang menurut saya tidak pas. Nah, di kita ini kan harus membangun sistem kepartaian yang kuat. Oleh karena itu ya kandidat-kandidat begini. Kepemimpinan itu mestinya ada di partai politik. Saya bukan orang partai. Saya sepakat. Tapi memang partai politik harus berubah. Maka orang-orang yang kuat, yang hebat, yang baik ini harus masuk partai. Sehingga nanti dari partai ini akan didorong ya orang-orang hebat yang didistribusikan untuk memimpin bangsa, memimpin daerah. Nah ini makanya tadi PKS mengatakan masuk. Ya silakan. Karena memang inilah kepemimpinan kawasan candra dibuka untuk bangsa. Nah maka partainya harus berubah, harus menata ulang terkait dengan internal partai yang hari ini masih mohon maaf masih belum baik di mata publik. Ini kan kita koreksi bersama begitu, Mbak Adisti. Kaderisasinya masih menjadi PR tersendiri ya. Ya Nah yang jadi pertanyaan kemudian mau nggak sebenarnya Pak Anies untuk jadi kadernya PKS? Ya tentu akan ada pertimbangan yang lama, yang berat bagi Anies mungkin. Karena beliau itu kan dari dulu tokoh independen ya. Kita udah tahu itu. Yang karakternya kuat dalam konteks dia sebagai tokoh publik gitu. Dan kita lihat sebagai dosen dia punya kapasitas tadi yang dikatakan oleh Bang Pipin dan memang itu mumpuni dalam konteks itu. Nah, apakah nanti mau atau tidak tentu pertimbangan ada pada Anies ya. Mbak Adisti saya tidak tahu ya. Tentu pilihan-pilihan itu yang mungkin ada pilihan yang memang keikhlasan, ada pemilihan yang harus dipaksa juga kelihatannya. Saya tidak tahu apakah nanti partai-partai itu nanti memaksa Anies untuk masuk atau tidak, saya tidak tahu. Apakah Aniesnya mau atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Anda melihatnya peluangnya gimana? Ya kan gini, kalau ada tanda tangan misalkan harus dicalonkan tanda tangan masuk, ya akan masuk. Tapi kalau persyaratannya longgar, saya rasa tidak akan masuk juga. Tergantung dari partai-partai itu apakah persyaratannya longgar atau tidak.
Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke. Ini kan ada juga yang mengatakan begini, ada juga yang mengatakan begini, nama Anies Baswedan ini tetap harus ada di pemerintahan menjadi pemimpin kepala daerah paling tidak, walaupun memang ada yang mengatakan ya ntar turun kelas dong begitu. Adalah salah satu strategi untuk bisa tetap eksis nanti untuk pilpres selanjutnya. Ya ada dua ya, kalau kita baca Mbak, kita nih kalau tokoh itu melihatnya dua. Satu eksistensi, yang dua konsistensi. Dua hal yang harus dijaga oleh semua tokoh publik, termasuk oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah ya. Ya pilihannya itu, jadi kedua tokoh ini termasuk Pak Mahfud juga. Menjaga eksistensi, menjaga konsistensi. Kalau konsistensi istiqomah gitu. Eksis tidak istiqomah juga tidak bisa, jadi dua-duanya harus berjalan. Ya ini harus dilakukan oleh Pak Anies dalam konteks itu. Maka pilihannya ketika misalkan orang mengatakan turun kelas ya tidak juga, karena untuk menjaga eksistensi dan konsistensi itu, dan perjuangan mohon maaf ya, DKJ adalah daerah yang strategis dan saya masih melihat potensi gubernur nanti menjadi capres masih akan dipertimbangkan di 2029 nanti. Maka sekarang partai-partai untuk tadi masih katakanlah melirik kadernya kalau PKS, kalau tidak ada misalkan ya melirik tokoh lain itu, dan saya rasa pertimbangannya semua kalkulasi-kalkulasi rasional yang saya lihat begitu. Dan nama Anies Baswedan tetap harus berada di struktur paling tidak kepala daerah supaya namanya juga tidak dilupakan atau tidak tenggelam. Ya gini, dalam konstruksi teoritik ya ada power center. Jadi biasanya di kita ini di Indonesia bahwa orang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan yang memudahkan, mereka punya akselerasi untuk bisa menempatkan diri di tempat manapun. Misalkan Pak Anies kenapa bisa maju? Karena gubernur. Walaupun waktu itu ada jeda ya, tapi gubernur jangan lupa. Yang kedua semua, misalkan Pak Ganjar juga gubernur. Ya lalu Mas Gibran juga wali kota gitu loh. Ya kan Pak sekarang Mahfud jadi pilih. Tadinya. Ya, artinya kalau mau punya posisi yang lain itu harus punya jabatan juga. Ya pasti. Pak Mahfud MD Menko Polhukam. Pak Prabowo Menhan sama. Nah di Golkar pun saya kata agak melebar dikit. Kalau ingin punya posisi merebut ketua umum Golkar misalkan harus punya posisi juga. Apakah menteri, apakah wakil ketua DPR itu penting. Kalau kita tidak punya sesuatu yang tidak punya sumber daya, kekuatan yang kita miliki, agak sulit juga untuk bisa bersaing di tempat lain, termasuk untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi begitu. Kalau Bung Andreas Sugeng sendiri bagaimana melihatnya? Kalau misalkan Anies memang harusnya supaya tidak terlupakan begitu, tidak tenggelam. Lalu bagaimana nama Ganjar juga harusnya juga supaya nggak tenggelam juga. Bagaimana strateginya ini, Bung Andreas? Ya, Pak Ganjar tentu ada tempatnya nanti dalam arti bahwa apa yang dikatakan oleh Kang Ujang itu betul, dalam arti bahwa kalau kita mau ya artinya partai mau merawat menjaga kadernya tentu perlu diberikan ruang sehingga dia bisa berakselerasi. Begitupun dengan ya figur atau kader itu sendiri gitu, tentu harus menjaga ya eksistensinya dan konsistensi, komitmen di dalam aktivitas politiknya gitu. Saya sepakat dengan hal tersebut gitu. Tapi tentu kita tahu juga bahwa di dalam perjalanan dan dinamika politik ini kan tidak sendirian mereka kan, atau tidak sendirian para kader tersebut itu. Banyak kader-kader lain juga ya dalam dinamika politiknya berakselerasi dan melakukan manuver-manuver politik yang sesuai dengan target-target politiknya masing-masing gitu. Dan itu hal yang sangat biasa di dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia sekarang ini gitu. Pak Anies itu akan mempertimbangkan aspek-aspek tadi gitu. Saya tadi katakan bahwa ya turun kelas gitu dalam arti bahwa ketika mencalonkan di DKI itu juga saya kira itu juga fakta gitu. Apakah dengan itu akan mengganggu eksistensi dan konsistensinya gitu sebagai seorang politisi gitu. Ya itu akan dilihat oleh masyarakat ke depan bagaimana dinilai oleh masyarakat ketika beliau tampil katakanlah ketika beliau tampil kembali di Pilkada DKI nanti gitu. Jadi proses ini akan sangat terbuka gitu di masyarakat yang terbuka demokratis seperti yang kita alami sekarang. Selama itu tidak diintervensi melalui hal-hal yang faktor X di dalam pilkada ke depan tadi gitu. Seperti yang dikatakan oleh Kang Ujang,
bahwa pengalaman kita dengan pilpres dan pilpres kemarin itu ya faktor-faktor yang ya saya katakan tadi terbuka demokratis itu banyak diintervensi oleh ya melalui intervensi faktor X kekuasaan yang kemudian mengganggu proses yang terbuka dan dinamis dan demokratis tadi gitu. Tapi kita berharap bahwa ke depan di pilkada itu pun berjalan seperti itu. Oke, Kang Pipin. Ya, Piala Dunia ini kan kalau kalah di Piala Dunia, Messi, Ronaldo kan tetap harus bertarung. Bisa bertarung di piala di negaranya atau piala di grup ya. Dan begitu aja mungkin tokoh-tokoh seperti Pak Ganjar dan Pak Anies saya kira. Cuma tadi persoalannya dua hal ya, bahwa yang saya sampaikan bahwa ada potensi penjagalan tidak misalnya ke depan. Atau misalnya kompetisi politik itu tadi salah satu modal politik yang disampaikan oleh Bang Andreas itu ada di dua hal ya. Pertama adalah apakah memang partai-partai politik ini bisa bersepakat cukup kursi untuk mendukungnya. Apakah misalnya karena tidak ada yang dominan seperti dulu PDIP misalnya di tingkat nasional atau di beberapa daerah juga ada sebetulnya yang kita bisa mencalonkan sendiri. Tetapi Jakarta nggak bisa. Kami PKS harus berkoalisi. Ya, jadi nanti teman koalisinya oke nggak untuk mencalonkan Pak Anies misalnya. Jangan-jangan ada by order misalnya, oh Pak Anies nggak mau misalnya sehingga tidak bisa dicalonkan misalnya, itu memungkinkan. Yang kedua adalah penjagalan, bukan penjagalan, tapi ketika masuk tadi yang kami khawatirkan adalah lapangannya menjadi tidak datar sebagaimana Pilpres kemarin. Ada upaya untuk politisasi bansos, politisasi aparat dan sebagainya yang itu KPK dan MK sudah memberikan catatan bahwa ke depan tidak boleh lagi terjadi sebagaimana terjadi di Pilpres. Nah, bagi kami memang calon yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak ini memang tidak mudah. Ya. Diterima di kalangan elit dan diterima di kalangan kaula elit ya. Masyarakat ini tidak mudah. Nah, untuk itu ikhtiar ke depan kan ada waktu sampai bulan Agustus ini tentu dinamis ya. Sekarang bulan Mei, Juni, Juli ya penjajakan calon, melihat bagaimana elektabilitas antara kandidat dengan kandidat yang lain dan komunikasi politik ya. Tentu tadi ada upaya untuk rekonsiliasi ya dalam tanda petik misalnya lelah, ada elit yang ngobrol sama kita, lelah nih kalau kita masih head to head, kita harus melawan pihak tertentu begitu. Ada yang menyampaikan itu. Nah, tentu hal-hal seperti ini yang menyebabkan pilihan-pilihan politik ini menjadi terbatas. Ya, nah tentu bagi kami PKS concern utama kami adalah bagaimana tadi dua capacity to win. Kemampuan untuk menang ini tentu akan dilihat elektabilitas, kemampuan untuk pemerintah membangun Jakarta ini sangat penting. Nah, kita akan melihat prestasi-prestasi itu, rekam jejak itu ya, tentu kami sekali lagi akan memprioritaskan internal kader partai atau orang yang memang berkenan bergabung dengan PKS dan kemudian kita berjuang bersama secara maksimal. Tetapi tentu kami juga membuka ruang ya bagi tokoh manapun termasuk Pak Anies untuk bisa diusung, tetapi tadi bagaimana kita akan komunikasi dengan partai lain. Harus ada kartu anggota PKS. Ya, saya kira beberapa nama saya kira kami sampaikan. Ketika kemarin Pak Anies juga kita sampaikan, Pak Sudirman Said ketika komunikasi juga, ayo bersedia untuk menjadi bagian dari keluarga besar PKS, kita berjuang bareng, kita pahami platform perjuangan PKS, visi misi PKS ke depan sehingga bisa diperjuangkan di berbagai daerah. Terakhir singkat saja Mas Wibi, apakah nanti Nasdem, PKS dan juga PKB akan melakukan pertemuan juga supaya ada titik temu nih untuk mantap mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Mas Wibi? Sebelum saya bilang itu, saya ingin menyampaikan pertama, positioning Nasdem itu pasti kita di Jakarta sudah hampir pasti dan bulat mendukung Bapak Anies Baswedan maju kembali. Dan dalam konteks nanti siapa yang mendampingi beliau, kita terbuka saja nanti. Mungkin teman-teman dari PKS bisa, kemarin kan udah ada PKB tuh Caimin kan untuk di Pilpres. Ya gantian mungkin dari PKS bisa mengusulkan namanya untuk mendampingi. Itu pun kalau misalnya berkenan. Mantap. Nah, jadi, tapi kan PKS kan nomor 1 di Jakarta, masa jadi wagub? Gak apa-apa. Mas Pipin seneng lah kalau saya ngomong kayak gini. Jadi bagi kami di Nasdem nih kita tuh ingin menjaga kerukunan antara teman-teman mitra koalisi kami di Pilpres. Jadi ketika nanti kita bisa jalan bareng itu kan bagus. Kompak dengan PKS, kompak dengan PKB, jadi jalannya itu juga enak ke depan.
Nah, dalam konteks yang lain-lain, saya rasa tinggal berkembang aja diskusinya, proses berjalan. Tapi bagi kita di Nasdem, kita sangat amat dengan tangan terbuka, dengan kehangatan menyambut teman-teman untuk bisa berkontestasi bersama di DKI Jakarta. Terima kasih. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti dinamika politiknya masih cair ini, masih 7 bulan lagi, masih ada waktu terutama ya untuk PKS memikirkan apakah nanti akan mengusung kader internalnya dari PKS atau mungkin ada nama baru atau mungkin kita nggak pernah tahu, mungkin nanti Anies Baswedan akan masuk ke PKS gitu kan? Kita juga nggak tahu. Atau PDIP kita nggak pernah tahu. Nanti kita akan tunggu. Terima kasih Mas Wibi dari Partai Nasdem, kemudian ada Bung Andreas Hugo Parera dari PDI Perjuangan, dari PKS ada Kang Pipin Sopyan dan juga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ada Kang Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.